Jadi intinya nyamannya kawan-kawan, nyamannya pekerja dari Polandia itu bukan karena job yang kita ambil, bukan karena perusahaan yang kita membantu kita untuk membangun ke sana, tapi tergantung dengan satu itu agensi kita. Agensi, berarti intinya agensinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Un Channel. Hari ini saya kedatangan tamu. Beliau sudah merantau ke Polandia. Sekarang beliau sudah ada di Indonesia bersama Kang Ozil. Beliau juga punya channel namanya Ozil Channel. OZIL Channel. OZIL Channel. Oke, gimana kabarnya Bang Ozil? Alhamdulillah. Dobze. Itu bahasa Polandia ya? Dobze, alhamdulillah ya. Betul. Seperti Dobze itu bagus. Bagus. Oh, very well. Oh, very well. Dobze Barjo itu sangat bagus. Oke, gimana Bang Ozil pengalaman Bang Ozil kemarin udah berapa? Hampir 1 tahun ya? 1 tahun Bang Ozil berada di 2019 awal berada di Polandia. Gimana kesan-kesan di Polandia ketika Bang Ozil kesana? Seperti apa Bang Ozil? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Untung semua. 2019 awal saya berangkat ke Polandia. Kebetulan waktu itu negara kita pun belum ramai tentang job-job ke Polandia. Job pekerjaan Ya. Belum ramai, masih beberapa orang dan kayaknya saya pun orang yang keberapa gitu. Belum banyak sekali orang ke Polandia. Sebelum-sebelumnya kan cuma sekedar studi atau mungkin bisnis, wisata. Tapi sejak 2018 pemerintah kita udah mengeluarkan kebijakan membolehkan warganya untuk bisa bekerja ke Polandia. Oke. Karena kita tahu ke Polandia itu tidak seperti ke Korea, ke Jepang, ataupun ke Taiwan. Oke. Ya, meskipun kita pergi ke Polandia dengan visa kerja, sama seperti kita ke Korea juga, tapi intinya antara Polandia dengan Indonesia itu belum ada MOU tentang ketenaga kerjaan. Jadi masih bebas ya? Belum ada D2G lah. Jadi government to government, masih P2P atau private to private. Jadi swasta by swasta. Tapi masih bisa dijalankan ya? Bisa karena Polandia itu jangankan dengan Indonesia, dengan negara manapun dia tidak mau mengadakan D2G. Berarti welcome ya? Betul, welcome. Jadi mereka membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mereka membebaskan warga manapun untuk datang ke Polandia untuk mencari nafkah untuk bekerja di sana. Oke, ya. Seperti itu. Oke, katanya Bang Ozil juga ketika pulang ke Indonesia, Bang Ozil mau membuka agent job untuk ke Polandia. Nah, bisnis di pekerjaannya seperti itu. Ya, itu gimana syarat-syaratnya atau bagaimana orang itu bisa bekerja di luar negeri di Polandia, menghubungi siapa? Seperti itu. Terus apa persyaratannya? Gimana Bang Ozil? Oke, seperti saya bilang tadi dari awal bahwa Polandia itu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga membebaskan welcome untuk semua warga negara untuk kita datang ke Polandia. Dan kita perlu tahu juga bahwa Polandia bukan negara yang maju. Ya, tapi Polandia itu bisa dikatakan paru-parunya Eropa. Iya. Jadi semua pabrik, perkebunan apa juga itu ada di Polandia. Ya, sehingga otomatis negara maju pun sangat bergantung pada Polandia untuk supply semua antara kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makan ataupun kebutuhan industri semua bisa supply dari Polandia. Supply-nya banyaknya di Polandia. Dan oke, saya jelaskan tadi. Kamu untuk bilang saya apakah mau selanjutnya setelah pulang dari Polandia, apakah mau kerja lagi Polandia atau mau bisnis supply kerja aja. Iya. Gimana? Setelah saya pelajari, kemarin saya dari Polandia, ternyata ke Polandia itu ada nilai plus buat kita. Kita tahu bahwa di negara kita dengan ijazah sarjana pun itu agak sulit kita mencari kerja.
Oke. Tapi untuk Polandia, yang penting kita punya tenaga, yang penting kita punya kemauan, ulet. Masalah edukasi dan sebagainya itu di nomor 2 kan. Kalau kita masih sehat, masih kuat, Polandia kita bisa bekerja. Dan untuk yang ingin kerja Polandia itu maksimal usianya 45 tahun. Maksimal 45 tahun. Minimal ya, 19 tahun. Minimal Itu 19 tahun. Bisa bekerja di Kalau Polandia. untuk sekolah gitu dia harus SMPK, SLTK, SLTA atau gimana? Atau bebas? Selama ini dari pihak pemerintah sendiri tidak menanyakan masalah ijazah. Ijazah. Ya, yang penting mereka itu emang ada kemauan dan mau belajar. Sehingga ada juga yang tanda kutip yaitu SD ya, tapi bisa ke sana. Tapi permintaan sekarang saya pengennya ya minimal SMP lah. Minimal SMP dan dia mau belajar bahasa minimal bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dasar berarti dasar bahasa Inggris itu kita ya, hafal itu ya. wajib tahu karena Wajib ketika tahu. kita datang ke Polandia, meskipun kita tidak bisa bahasa Polandia, tetapi kita punya bahasa internasional. Jika ada masalah atau kita tersesat dan bagaimanapun, kita bisa berkomunikasi dengan orang sekitar yang mungkin bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, betul. Nah, kebanyakan di Polandia tersebut banyak juga ya warga-warga yang dia bisa bahasa Inggris atau gimana? Atau dia memang kurang memahami juga bahasa Inggris? Iya. Yang sejauh saya tahu, tapi akurat tidaknya belum tahu ya. Cuma sejauh saya di Polandia itu mayoritas orang Polandia itu bahasanya bahasa daerah, bahasa lokal. Bahasa lokal. Polski ya, bahasa Polski. Polski. Ya. Dan untuk yang bahasa Inggris itu mungkin untuk kaum muda dan kaum yang emang dia edukasinya pendidikannya ada, ya. Sehingga mayoritas orang Polandia itu kurang memahami bahasa Inggris. Kurang memahami ya, kurang dari segi memahami bahasa Inggris. ya. Tapi ya untuk para pekerja sana minimal punya bahasa Inggris. Minimal ya. Berarti ya. dasarnya teman-teman kalau ingin bekerja di luar negeri atau ini kebetulan Bang Ojil beliau pulang ke Indonesia, beliau ingin membantu para teman-temannya yang mau kerja di luar negeri bisa menghubungi Bang Ojil. Sekarang beliau juga menjadi seorang agen untuk orang yang mau bekerja di Polandia. Seperti tutupan yang tadi bilang Bang Ojil, dasarnya kalian harus tahu bahasa Inggris, jadi harus paham juga dengan bahasa Inggris ya. Seperti itu ya Bang ya. Nah kalau persyaratannya memang harus sulit kah atau mudahkah syaratnya ketika kita ingin bekerja di sana? Tetap syaratnya yang paling utama uang ya. Betul. Sebenarnya untuk ke Polandia itu masalah sulit dan mudahnya itu tergantung kita bisa memilih memilah dengan siapa kita akan berangkat ke Polandia dan dengan siapa nanti kita akan bekerja di agensi di sana. Karena sejauh ini yang saya tahu kita bekerja di Polandia itu tidak bergantung dengan job apa yang kita ambil, apakah itu job ringan, job apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya kuncinya itu ada di agensi masing-masing. Karena selama kita kerja di sana dan kita masih di bawah manajemen agensi sana, semua yang mengatur masalah gaji, masalah asuransi, pajak itu agensi yang mengatur. Sehingga kalau emang agensi nakal, si perusahaan itu membayar dengan prosedur yang benar, ternyata agennya yang nakal ke kita, otomatis imbasnya di kita. Karena kita itu tidak ada ikatan dengan perusahaan, tapi agensi lah yang punya kontrak kerja dengan perusahaan. Sehingga segala sesuatunya kita tergantung dengan agensi. Karena dari awal kita datang ke Polandia dan bekerja di perusahaan tersebut itu melalui agensi. Melalui agensi. Ya, bahkan gaji kita pun ditransfer ke rekening kita itu bukan dari perusahaan, tapi si perusahaan mentransfer ke agensi ditransfer ke kita. Ke kita langsung ya. Ya. Dan satu yang perlu kita pahami bagi kawan-kawan yang mau ke Polandia, jangan heran bahwa di Polandia itu tidak ada yang namanya gaji bulanan. Di sana gajinya kita per jam. Jadi ya. benar-benar time is money. Kita ada kerja, itu ada uang. Kita nggak ada kerja, makanya tidak ada uang. Bahkan kita sakit pun mereka tidak akan bayar, meskipun kita kesehatannya gratis, ada asuransi kan. Tapi ketika kita tidak masuk kerja, otomatis kita tidak akan punya gaji karena kita tidak ada kerja. Gitu. Nah, terus satu lagi, ketika kawan-kawan semua ada yang bekerja di Polandia, jangan kaget ketika nanti ada yang namanya gaji gantungan. Gaji gantungan itu apa sih? Jadi begini, saya bikin sebagai contohnya, seandainya kawan-kawan datang ke Polandia tanggal 1 dan mulai kerja di tanggal 1 itu di perusahaan,
Sementara di Polandia itu gaji dibayar setiap tanggal 15. Tanggal 15. 15 di Januari. Apakah kawan-kawan ini akan dapat gaji dari tanggal 15? Itu tidak akan dapat. Oke, tidak dapat ya. Ya mungkin ada kebijakan, ada namanya kasbon atau sebagainya kan. Cuma yang jelas kita belum punya gaji. Terus kapan kita akan punya gaji? Itu ketika di bulan Februari tanggal 15. Oh, bulan Februari tanggal 15 ya, dapat gaji. Iya, dan itu pun apakah dibayarnya 1,5 bulan? Tidak. Oh. Kita dibayar dari 1 Januari sampai tanggal 30 Januari. Ya. Yang 1 Februari sampai 8 Februari itu mereka gantung lagi. Mereka akan berarti ya. Mereka akan dari bulan depan. Dan itu akan berlangsung. Akan berlangsung seperti itu ya. Terus apakah pertanyaan apakah itu akan keluar gaji kita? Bisa. Bisa ketika kita sudah selesai kontrak atau mungkin kita mau resign dari agensi itu, resign kita pindah ke agen lain secara baik-baik, jangan kabur ya. Jadi kalau kawan-kawan di sana ada yang kabur, menaik masalah gaji gantungan, mereka tidak akan masih. Tapi kalau kawan-kawan di sini secara baik-baik, resign, ada surat pengunduran diri atau mungkin habis kontrak ingin pulang, mereka wajib membayar. Nah, kalau tidak membayar, kita juga punya hukum di sana. Gaji kita tidak dibayar, sementara kita udah bekerja. Gitu. Jadi jangan takut. Dan jangan kaget ketika di Polandia nanti sistematis untuk pembayaran gajinya begitu. Siap. Okay. Nah kalau untuk tempat, cuaca atau misalnya lingkungan itu seperti apa? Ojil di sana. Kalau akomodasi di sana karena udah standar Eropa ya. Standar Eropa ya. Polandia ini berkembang dan mulai maju standar Eropa. Jadi dia mirip-mirip dengan negara lain lah. Kayak Inggris, Jerman. Itu sangat bersih, juga kenyamanan lingkungan juga terjaga, ya. Atau dan mengenai cuaca di sana ada 4 iklim yang kita lalui. Ya, setiap iklim itu setiap pergantian musim itu ada berlangsung 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Sekarang ini bulan November itu udah masuk musim winter. Dingin. Musim dingin. Ya, itu sampai berapa minusnya? Itu minusnya kalau untuk awal-awal sih masih antara 5 sampai 1 ya, 1 di bawah minus ya. Tapi nanti puncaknya di bulan Natal, di Desember ini, Natal, tahun baru sampai Januari. Bahkan kalau udah di bawah 5 minus itu kadang-kadang sudah ada salju. Oh. Iya. Itu paling berarti paling rendahnya itu minusnya berapa? 5 minus? Enggak. Dulu sebelum ada global warming itu sumber pemanasan global itu sampai 25 di bawah minus. Minus 25. Ya, tapi sekarang sudah 5 tahun terakhir itu paling maksimal cuma 15 atau 12 di bawah minus. Itu ekstrimnya itu. Itu ekstrim. Teman-teman di Lembang aja belum minus baru 15, plusnya udah dingin. Coba kalau di Polandia minus sampai 5 sampai 10, gimana rasanya kedinginan? Nah kalau tingginya cuaca di sana berapa? Oh summer ya. Setelah winter kan nanti ada itu namanya spring ya. Spring itu pergantian dari musim dingin ke musim panas. Biasanya itu akan tumbuh dedaunan mulai ya di spring itu. Spring itu berlangsung juga 3 bulan. 3 bulan juga. 3 bulan itu cuaca tidak akan lebih dari 15 lebih. Masih dingin. Segitu itu masih dingin ya. Dan nanti ketika summer, ketika musim panas di sana, itu cuacanya maksimal paling di 25 derajat. Itu udah maksimal panas di sana. Panas banget. Ya. Kalau panas itu berarti kayaknya orang Polandia kalau 25 derajat puring-puringan ya kayaknya ya. Ya, karena udah kebiasaan dengan betul, dingin ya. Makanya di Polandia kita tidak akan menemukan rumah yang memakai AC. Rumah yang tidak ada air conditioning itu tidak akan menemukan. Kenapa? Karena di dalam aja udah dingin. Bahkan saya selama di Polandia meskipun musim panas, itu mandi saya tetap pakai tetap pakai air hangat. Tetap pakai air hangat. Karena airnya tetap dingin airnya. Tetap dingin. Jadi bagi kawan-kawan yang di Polandia, pelajari semuanya, persiapkan badan kita. Kalau memang alergi dingin, saya tidak merekomendasikan ya untuk ke Eropa. Oke. Berarti kalau orang yang suka kedinginan jangan ya. Jangan. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau bekerja di Polandia, jangan lupa nanti bisa hubungi langsung Bang Ojil atau langsung ke saya juga ke Kang Channel. Nanti kita kasih tahu syarat-syarat apa yang harus dilengkapi. Oke, Bang Ojil boleh ya. 1 kata, 2 kata untuk bicara tentang bicara Polandia. Ini teman-teman kita. Baik kawan-kawan. Sekarang banyak bertanding tentang Polandia. Banyak yang menyayangkan ada pihak tertentu
yang menjelekkan tentang Polandia, karena kita tahu bahwa 10 kebaikan akan rusak dengan 1 keburukan. Betul, Ya. setuju. Makanya ketika di Polandia ini ada 1000 perusahaan dan 10 perusahaan yang bermasalah, maka yang 900 perusahaan itu akan jelek. Nah, maka saran saya, ketika Anda atau kawan-kawan semua ada yang melihat Polandia, satu, saran saya, pelajari dulu, siapa yang akan merekrut Anda, bagaimana agennya, bagaimana perusahaan yang nanti Anda bekerja, dan testimoni di sananya seperti apa. Karena kalau kawan-kawan semua menemukan agen yang tepat dan bertanggung jawab, segimanapun kawan-kawan di sana punya masalah, mereka akan selalu bertanggung jawab dengan kita sebagai pekerja di agen mereka gitu. Karena informasinya emang jelek, banyak yang miring di Polandia, tapi makin kesini bukan makin berkurang. Makin banyak orang yang makin ke Polandia. Otomatis mereka tidak semuanya mengalami hal masalah, mereka bahkan banyak yang berhasil juga gitu. Mas saya sendiri, kalau saya mau bertahan di sana, insya Allah saya juga berhasil, karena memang saya ada keperluan pribadi dan saya ingin membuka bisnis yang lain terkait membentuk kawan-kawan semua. Makanya saya kontrak sana sekitar 1 tahun berapa lebih. Nah ini saya pulang ke Indonesia. Disinilah saya akan menjabarkan dan menerangkan semuanya bagi semua yang ingin kerja ke Polandia. Silakan bisa konsultasi ke saya bagaimana di sana dan bagaimana nanti kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan di Polandia. Jadi intinya nyamannya kawan-kawan, nyamannya pekerja di Polandia itu bukan karena job yang kita ambil, bukan karena perusahaan yang kita membantu kita untuk ke sana, tapi tergantung dengan satu itu agensi kita. Berarti intinya agensinya ya. Ya, jadi kalau agensi Polandia ini memang bertanggung jawab ke kita dan mereka memang punya kredibilitas bagus, punya kualitas bagus, juga komitmen yang bagus, itu kita akan bersyukur karena di sana kita akan dibantu semuanya sama agent. Makanya saya menawarkan ke rekan-rekan semua, silakan untuk konsultasi gratis ke Kang Untung atau ke saya nanti. Jika memang Anda di Polandia, sebaiknya teliti, telaah, cermati, pelajari, udah itu baru silakan. Oke, bisa ditutup dengan bahasa Polandia, Bang, lagi ke teman-teman. Oke, Dzień dobry, do widzenia. Do widzenia.